anak-anak, tetap belajar firman Tuhan ya, tetap semangat. Yuk kita ngikuti renungan Habatus. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan terus yang mengajak kami, memanggil kami, mengingatkan kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kami yang mengikuti renungan Habatus, kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam renungan Habatus. Hidup aku bagi Kristus. Anak-anak, kalau kamu dijauhi oleh teman-teman, tidak ada yang mau mengajak bermain, kamu sudah ke teman yang satu tertolak, ke teman yang satunya lagi tertolak. Aduh, rasa-rasanya hati ini sedih ya. Ada rasa minder atau gak percaya diri. Di dalam hati bertanya-tanya, ada apa dengan saya? Apa ada yang salah dengan diri saya? Atau bahkan ada juga yang berkata, gak apa-apa gak ada teman, jadi saya bisa bebas melakukan apa-apa sendiri. Seperti pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Lukas 9 ayat 51 sampai 56, saya akan menolong untuk membacakan ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Anak-anak, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkali-kali mengalami penolakan atau tertolak. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke Samaria. Tuhan Yesus mengalami penolakan oleh orang-orang Samaria. Mereka menolak Tuhan Yesus karena perjalanan Tuhan Yesus sebenarnya menuju ke Yerusalem. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada sejarah yang memisahkan Israel dan Samaria, yaitu orang Israel memandang hina orang Samaria karena mereka tidak setia kepada Tuhan dan mereka berlaku tidak benar, yaitu berbaur dengan bangsa-bangsa lain dan turut menyembah berhala mereka. Dan sebaliknya orang Samaria membenci orang Israel. Dan ternyata sikap seperti ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi ya. Nah anak-anak, murid Tuhan Yesus menyikapi hal ini. Murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes marah karena mereka tidak rela gurunya diperlakukan seperti itu ya. Nah mereka berbicara kepada Tuhan Yesus agar api turun dari langit untuk membinasakan mereka. Namun justru Tuhan Yesus menegur Yohanes dan Yakobus. Tuhan Yesus tidak menginginkan kehancuran atau kebinasaan orang-orang Samaria, melainkan agar orang-orang Samaria mengalami kasih-Nya dan diselamatkan. Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya bersaksi di Samaria. Nah, ini adalah bukti kasih yang besar yang perlu ditunjukkan kepada mereka yang menolak kita, ya. Nah, anak-anak, bukti kasih Tuhan Yesus yang besar adalah ketika Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini untuk meninggalkan kerajaan surga, menjadi serupa dengan manusia. Dia dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria. Dia dilahirkan di sebuah kandang yang dibungkus dengan kain lampin, lalu disimpan dalam palungan. Dan dalam pelayanannya dia ditangkap, dia dihina, dia disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi pada hari ketiga dia bangkit naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Semua yang dia lakukan untuk menebus manusia dari dosa. Kalian tahu siapa dia kan? Ya, dia Tuhan Yesus Kristus. Ingat Roma 3 ayat 23. Semua orang adalah berdosa, termasuk kamu dan saya, dan semua orang di dunia ini. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah menolak kamu dan saya. Jadi, jangan takut kalau teman-teman kamu menolak kamu, karena Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Nah, anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya untuk terus bersandar kepada sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus? Sahabat-sahabat di dunia bisa mengecewakan, tetapi sahabat sejati tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari anak-anak semua, kita bersandar penuh pada sahabat sejati kita agar dalam kehidupan kamu, saya untuk terus dipimpin Tuhan. Dan dalam kehidupan kita untuk
memuliakan Tuhan, agar seluruh aspek kehidupan kita bagi Kristus. Habatus, hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman yang kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong kami untuk kami belajar menjadi teman yang setia, menjadi teman yang dapat diandalkan terlebih terhadap Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa mengubahkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang melakukan hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Terus belajar firman Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Habatus